Ya, tapi pemberiannya tidak boleh bersamaan, berinteraksi secara absorpsi. Gitu. Ini yang NSAID. Kak, gimana sih caranya untuk melihat ulcernya itu kurang dari 1 cm? Ulcernya ini lebih dari 1 cm. Kemudian ada duodenal. Caranya gimana? Menggunakan alat apa, teman-teman? Ada yang tahu? Endoskopi. Iya, benar banget. Menggunakan endoskopi. Oke ya, menggunakan endoskopi. Jadi akan kelihatan tuh apa namanya, ulcernya seberapa banyak, kayak gitu. Kemudian ada non-NSAID. Di sini ada terapi PPI untuk duodenal ulcer 4 minggu. Gastric ulcer 8 minggu, kemudian evaluasi etiologi lain. Kayak pendarahan lambung atau adanya perforasi gaster dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke. Dari sini gimana? Ini masih secara general. Kalau secara spesifiknya ini, terapi H. pylori itu terbagi menjadi 3 ya. Sorry. 2. Ada yang base sebagai first line-nya. Triple terapi. Berarti ini terapinya 3 obat. Ada yang quadruple. Quadruple itu 4 obat. Yang mana di sini bisa dicek. Ada yang triple, berarti 3 obat ya. Obat 1, obat 2, obat 3. Kalau bismuth quadruple, berarti ada 4 di sini. Nah, first line-nya itu kita menggunakan yang triple ini dulu. Ya, first line-nya. Ada PPI 1 kali sehari atau 2 kali sehari, ditambah dengan clarithromycin 500 mg 2 kali sehari, ditambah dengan amoxicillin 1 gram 2 kali sehari, atau metronidazole 500 mg 2 kali sehari. Untuk kondisi ini, atau untuk soal-soal tentang eradikasi H. pylori pada pasien PUD, itu teman-teman wajib hafal dosis dan aturan penggunaannya. Kenapa? Ya, karena ini sering keluar. Sering banget keluar, hampir 80% pasti keluar untuk yang terapi eradikasi H. pylori pada peptic ulcer disease. Teman-teman harus hafal nih, dosis utamanya dosis antibiotiknya. Clarithromycin itu berapa? Oh, 500 mg 2 kali sehari. Yang ketiga, drug ketiga, amoxicillin itu berapa? Kalau dosis rata-rata biasanya ya, dosis lazimnya itu kan 500 mg untuk infeksi biasa. Tapi pada kondisi ini diberikanlah amoxicillin 1 gram 2 kali sehari, atau kalau ada alergi penicillin atau alergi amoxicillin diberikan metronidazole 500 mg 2 kali sehari. Yang dihafalkan dosis obatnya aja. Dosis antibiotiknya aja. Gitu ya, yang penting ini. Kemudian, kalau misal terapi first line-nya ini nggak bisa, maka apa yang harus dilakukan? Bisa menggunakan bismuth quadruple terapi. Durasinya 10-14 hari. Obatnya apa? Ada PPI atau proton pump inhibitor atau H2RA. H2RA itu apa sih, teman-teman? Ranitidin. H2RA itu histamin. Histamin 2 reseptor agonis, Kak. Oke. Agonis apa antagonis? Antagonis, Kak. Oke. Oke ya. Oke. Contohnya seperti kayak ranitidin, bagus. Ranitidin, simetidin, famotidin gitu. Nah, itu bisa menggunakan PPI atau H2RA 2 kali sehari, 1 kali sampai 2 kali sehari, menggunakan bismuth subsalisilat. Nah, ini dosisnya dihafalkan. Bismuth 525 mg 4 kali sehari. Terus obat ketiga metronidazole 250 sampai 500 mg 4 kali sehari. Ada tetrasiklin 500 mg 4 kali sehari juga. Itu adalah bismuth quadruple terapi atau 4
obat yang digunakan. Ini kombinasi atau boleh milih sih Kak? Kombinasi 3 obat atau kombinasi 4 obat. Ya, kombinasi 3 obat atau kombinasi 4 obat. Ini pilihannya. Oh, pasiennya nggak bisa pakai bismut. Oke, berarti langsung aja 10-14 hari bismutnya diganti karitromisin. Ya, gitu ya. Nah, di sini ini adalah terapi utama yang wajib teman-teman hafalkan tuh dari sini aja. Nah, yang aku kotakin. Selebihnya di sini nggak usah dihafalin, nggak apa-apa. Yang aku kotakin ini yang wajib dihafalkan. Gitu. Jadi kayak sequential terapi, hybrid, levofloxacin triple. Nah, ini kalau levo itu ketika dia udah nggak bisa pakai bismut dan lain sebagainya. Gitu. Oke ya. Gitu. Nah, first line-nya adalah ini. PPI plus klaritromisin plus amoxicillin. Kemudian klaritromisin, amoxicillin atau metronidazole selama 10-14 hari. Jika first line ini tidak memberikan efek yang optimal, maka perlu penambahan antibiotik dengan 4 regimen. Dan jika alergi penisilin, maka diperlukan penggantian golongan antibiotik lain. Jadi kalau dia alergi penisilin, maka tidak bisa menggunakan amoxicillin, gitu ya. Maka bisa menggunakan diganti dengan tetrasiklin atau metronidazole. Tetrasiklin atau metronidazole. Oke, dari sini kira-kira ada yang masih bingung? Aman? Bertanya Kak, Boleh, silakan. kalau dosis tetrasiklinnya disamain kayak amoksilinnya atau gimana? Ini tetrasiklin, iya. Pakainya dosis ini. Tetrasiklin 500 mg 4 kali sehari. Pakainya itu, pakemnya. Walaupun menggantikan amoxicillin yang 1 gram, tapi ketika digantikan oleh tetrasiklin, maka dosisnya adalah tetrasiklin 500 mg 4 kali sehari. Gitu ya. Kak, izin bertanya. Boleh? Tadi kan kalau yang di soal pretest itu, tadi juga ditanyain regimen eradikasi H. pylori yang pertama kan, Kak. Cuman di situ dia alergi sama penisilin. Nah, cuman kalau di pilihan jawabannya itu kan emang dia tuh yang pengobatan yang pertama itu yang lini pertama dia kan pilihannya sama amoxicillin, nggak ada yang sama tetrasiklin. Nah, di jawabannya itu dia milih berarti yang misalnya kita yang milih sendiri, berarti bisa amoxicillin ini kita ganti sama tetrasiklin, nggak langsung ngeganti ke golongan yang kedua itu ya, Kak? Iya, boleh kayak gitu. Langsung diganti tetrasiklin atau metronidazole. Oke, Kak. Makasih, Kak. Ya, intinya 3 obat ini tuh langsung bisa menggantikan satu sama lain ya. Jadi lainnya memang harus menggunakan yang triple terapi dulu, baru pakai yang kalau misal triple terapi baru pakai bismut. Cuma kan itu kan soalnya kita modifikasi langsung masuk ke second line-nya. Apakah teman-teman hafal sampai second line kayak gitu? Dan juga durasinya, ya. Yang paling penting itu intinya pada kasus PUD teman-teman itu belajarnya ini yang dihafalkan, yang aku kotakin ini aja. Dihafalkan untuk durasinya, kemudian dosisnya, kekuatannya, aturan penggunaannya. Udah dari situ aja. Gitu. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Kak, mau tanya, Kak. Boleh, silakan. Saya lupa, Kak. Bismut subsalisilat itu di H. pylori sebagai apa ya, Kak? Sebagai antisekretori, antiinflamasi, sama sebagai satu lagi ya, 3 pokoknya. Dia coba aku buka Medscape dulu ya, subsalisi. Teman-teman kalau misal mau buka sumber itu bisa, kalau misal untuk beberapa obat ya, kayak obat ini fungsinya sebagai apa, indikasinya apa,
farmakokinetiknya apa, teman-teman bisa buka aplikasi gratis di medscape.com. Ini webnya bermasalah dari dulu ya, jadi pakainya aplikasi, bisa di-download di iOS ataupun di iOS ataupun Android. Kemudian ada juga kalau berbasis web, kalau misal memorinya penuh di drugs.com. Ini yang gratis. Kalau yang berbayar ada Lexicom, ada UpToDate, itu juga bagus. Itu yang berbayar tapi yang dua ini. Nah, gitu. Jadi kalau misal ada obat yang teman-teman masih bingung dan lain sebagainya, teman-teman bisa unduh aplikasi tersebut. Gitu. Coba visualisasi. Lah. Iya, jadi gitu. Sebagai agen antisekretori, antibakteri juga. Jadi bismut itu memiliki sifat bakterisid atau membunuh H. pylori dengan cara merusak dinding bakteri, kemudian menghambat enzim metabolisme dari H. pylori tersebut. Kemudian dia juga melindungi mukosa lambung sebagai menciptakan lapisan pelindung dan mencegah bakteri itu masuk ke ke lambung. Terus satu lagi tadi sebagai antiinflamasi ya, sebagai antiinflamasi, antibiotik sama pelindung mukosa lambung, antisekretori gitu. Oke. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Aku mau nanya, Boleh. berarti penggantian antibiotik itu untuk yang amoxicillin itu yang pertama itu metronidazole, terus kalau misalkan nggak bisa baru diganti dengan tetra ya Kak? Ya. Oke, terima kasih ya. Oke, sama-sama. Ada lagi? Kak, mau nanya Kak. Boleh. Tadi kan di soal latihannya ada riwayat gagal ginjal gitu kan, karena ya, itu cara melihat efek samping dari obatnya tuh lihat di mana Kak? Di Nanti ya. Medscape tuh ada? Oh. Ada, Medscape ada. Nanti ya, aku jelasin ya nanti ya. Oke, baik Kak. Oke, sip. Terima kasih. Ada lagi? Oke, lanjut. Oke, lanjut dulu ya. Nah, ini adalah dosis obatnya. Dari PPI seperti ini. PPI itu ada omeprazol, lansoprazol, rabeprazol, pantoprazol, esomeprazol, dexlansoprazol. Kemudian special population dose-nya kalau omeprazol ini perlu adjustment untuk pasien dengan gangguan hati. Kategori kehamilannya itu C. Ya. Kemudian ada lansoprazol, hati-hati pada pasien dengan gangguan hati juga. Kategori kehamilan untuk PPI itu selain omeprazol adalah B. Gitu. Terus kemudian H2 reseptor antagonis. Nah, ini H2 reseptor antagonis ya. Ada ini tadi ya, ada ranitidin, adjust dose for renal impairment. Jadi ada famotidin, ada nizatidin sama ranitidin. Ini ekskresi full pada ginjal. Jadi hati-hati pada pasien dengan gangguan ginjal. Gitu. Nah, untuk mencarinya di mana sih di Medscape itu ada? Di Medscape bisa nanti langsung cari ke efek sampingnya atau adverse effect-nya, atau juga bisa dicek pada caution-nya. Atau apa sih namanya? Special consideration, atau namanya itu kayak coba ranitidin namanya. Warning. Nanti coba dicek di warning. Nah, di warning ini biasanya itu ada kayak kontraindikasinya apa, kemudian caution-nya itu apa. Kayak misal dia perlu hati-hati pada pasien dengan gangguan ginjal dan perlu adjustment dosis. Seperti itu. Nah, itu bisa dicek teman-teman di aplikasi Medscape-nya itu. Gitu ya. Terus di sini ada mucosal protectant, itu ada sukralfat ya. Terus ini hati-hati
Aluminium mungkin akan terakumulasi pada pasien dengan gangguan ginjal. Terus kategori kehamilannya B. Ada misoprostol, dia kategori kehamilannya X. Misoprostol itu sebagai analog prostaglandin. Jadi dia fungsinya adalah melapisi dinding lambung. Gitu ya. Dia melapisi dinding lambung. Oke, dari sini nanti bisa dibaca-baca lagi. Yang penting teman-teman berbanyak latihan soal aja, nanti lama-kelamaan akan hafal sendiri dengan terapi dari PUD itu. Oke ya. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai PUD, yaitu tentang lambung, perlambungan ya. Nah, sebenarnya gimana sih regulasi asam lambung itu sendiri, gitu ya. Nah, ini adalah bagannya atau prosesnya. Jadi di sini ada namanya sistem parasimpatik. Sistem parasimpatik itu akan menghasilkan neurotransmitter itu nanti akan berikatan dengan reseptor M1 atau reseptor muscarinic 1. Pada sel ECL. Kemudian dari sini ya, dari sel ECL ini nanti akan berikatan dengan reseptor histamin 2 yang ada pada sel parietal lambung. Sel parietal lambung punya yang namanya pompa proton di sini. Sehingga akan terjadi pertukaran H+ sama Cl- ya. Sehingga akan membentuk yang namanya HCl yang berfungsi sebagai asam lambung. Nah, ketika pembentukan HCl-nya ini itu berlebihan atau bertubi-tubi atau terus-terusan, maka dia akan mengiritasi lambung, menyebabkan lambung bisa jadi perih. Dari jalur ini kira-kira ada yang masih bingung? Gimana? Halo? Masih bingung, bisa diulang lagi. Oke, boleh. Jadi pada regulasi asam lambung atau proses terbentuknya asam lambung itu dimulai dari sistem parasimpatik. Sistem parasimpatik ini nanti akan menghasilkan asetilkolin ya. Asetilkolin sebagai neurotransmitternya. Asetilkolin ini nanti akan berikatan dengan reseptor M1 atau reseptor muscarinic 1 pada lambung atau pada sel ECL lambung. Nah, setelah adanya ikatan ini, pada sel ECL, dia akan berikatan dengan reseptor histamin 2 pada sel parietal lambung. Pompa proton. Ya, pompa proton itu nanti yang akan menghasilkan HCl. Ada pertukaran ion H+ sama Cl-. Sehingga akan menghasilkan HCl, dan ketika terjadi proses atau produksi HCl yang berlebihan, dia akan mengalami kondisi iritasi lambung. Oke? Dari sini aman? Izin bertanya, Kak. Boleh. Kalau adanya si HCl-nya berlebih itu disebabkan karena apa kira-kira? HCl-nya berlebih disebabkan karena apa? Tadi sudah kita bahas. Ada karena faktor NSAID, kemudian stres, ada pendarahan, itu juga bisa menyebabkan peningkatan asam lambungnya di dalam lambung, kayak gitu, Kak. Oke? Gimana? Masih ada yang bingung? Kita masih masuk ke jalur ini aja dulu. Oke ya. Dari jalur pertama aman, teman-teman? Halo? Aman ya? Oke. Kemudian sistem parasimpatik ini dia itu akan dihambat oleh yang namanya sel non-parietal
yang menghasilkan prostaglandin yang dia itu fungsinya adalah melapisi dinding lambung. Yang berfungsi sebagai proteksi lambung. Ya, jadi di dalam tubuh tuh diciptakan bagus banget guys, sudah keren banget. Jadi ketika ada pemicunya pasti ada bandanya. Jadi ketika adanya peningkatan asam lambung, maka tubuh juga akan mengeluarkan prostaglandin 1 sebagai proteksi dinding lambung. Nah, karena muncul yang namanya FID ya, ada FID di sini dan menghambat prostaglandin, maka dia akan menyebabkan kondisi iritasi lambung yang terus-menerus. Seperti itu. Ya. Nah, selain itu adanya makanan utamanya yang mengandung protein, dia nanti akan masuk ke sel G. Sel G nanti akan memicu produksi gazrin. Dia akan memicu produksi gazrin dan gazrin nanti akan masuk ke sel parietal, terus masuk ke sini mengikuti alur ini sehingga produksi iritasi lambung juga. Gitu. Jadi makanan bisa memicu adanya peningkatan asam lambung. Kemudian ada pH lambung kurang dari 3. Ini sangat asam sekali. Sehingga nanti akan dihambat oleh sel D ini akan menghasilkan somatostatin yang fungsinya dia akan menghambat sel ekal dan menghambat gazrin, sehingga dia tidak akan menghasilkan HCl tadi. Biasanya kondisi ini itu terjadi seperti pendarahan lambung. Pendarahan lambung itu nanti cara mengatasinya adalah menggunakan somatostatin, yaitu merupakan penolok somatostatin. Terus kalau yang di sini yang menghambat reseptor M1 itu adalah antikolinergik seperti ekstrak beladon. Kemudian ada 2 bloker yang menghambat reseptor H2 yang berikatan pada sel parietal, itu contohnya tadi ada ranitidin, ada famotidin, ada nizatidin, seperti itu. Kemudian di sini ada yang menghambat pertukaran pompa proton sehingga tidak menghasilkan HCl. Contohnya ada omeprazol, lansoprazol, pantoprazol. Terus ada antasida sama mukoprotektif. Nah, antasida sama mukoprotektif itu bekerja secara lokal. Gitu ya. Jadi dia akan memiliki onset yang sangat cepat. Kayak gitu, onset yang cepat. Kemudian ada prostaglandin yang dia memicu pembentukan prostaglandin, yaitu misoprostol tadi. Kayak gitu. Oke. Dari sini ada yang masih bingung? Kak, boleh dijelasin lagi nggak Kak yang pH lambung kurang dari 3 yang pendarahan? Tadi saya kurang paham atur itu. Oke, jadi ketika terjadi pendarahan lambung itu nanti akan menghambat sel D. Terus ini nanti menghambat sel D, dia nanti akan mengeluarkan yang namanya somatostatin. Somatostatin itu fungsinya sebagai, yaitu baik, dia akan menghentikan produksi asam lambung karena ketika terjadi pendarahan itu otomatis asam lambung itu juga akan naik. Akan naik. Karena dia akan melihat, ada darah itu sebagai kayak ancaman. Kayak gitu. Oleh karena itu, kita bisa lihat nih, pasien yang mengalami pendarahan lambung itu, dilihat dari BAB-nya yang hitam pekat. Nah, ketika BAB-nya hitam pekat, tanpa mengonsumsi obat apapun ya, karena FA itu kan juga bisa menyebabkan fesesnya menjadi lebih gelap atau hitam, kayak gitu. Nah, itu kalau dia tidak mengonsumsi obat-obatan yang berpengaruh pada feses, maka bisa jadi itu adalah indikasi pendarahan lambung, kayak gitu. Jadi oleh karena itu si somatostatin itu nanti akan menghambat yang namanya sel HCl, kemudian menghambat gastrin yang memicu
adanya sel parietal untuk memproduksi si asam lambungnya ini. Kayak gitu, Kak. Sehingga ketika terjadi pendarahan nanti ya, atau pH lambungnya sangat asam, maka dengan adanya somatostatin, dia tidak akan terbentuk yang namanya asam lambung lagi. Kayak gitu. Oke, dari sini dapat dipahami, teman-teman? Kak, berarti saat pH lambungnya itu kurang dari 3, berarti somatostatin ini tidak dihasilkan ya? Tidak, maksudnya? Jadi kan pH lambung 3 ini kan dia menghambat sel D yang menghasilkan somatostatin. Karena sel ini dihambat, berarti kan somatostatin ini tidak dihasilkan. Enggak, jadi somatostatin ini dikeluarkan, Kak. Jadi dari pH lambung ini dia berpengaruh pada sel D, berpengaruh pada sel D sehingga akan mengeluarkan yang namanya somatostatin ini. Somatostatin ini nanti akan menghambat CLCL sama menghambat si gastrinnya ini yang memicu adanya pelepasan asam lambungnya ini yang menyebabkan iritasi lambung. Gitu. Gimana tuh? Aman? Tanya Kak, berarti maksudnya kalau misalnya pH lambungnya itu kurang dari 3, otomatis bakal berhubungan dengan sel D terus mengeluarkan somatostatin gitu Kakak maksudnya? Iya, berhubungan seperti itu. Jadi kalau misalnya pH lambungnya kurang dari 3 itu maksudnya nggak perlu pakai obat atau gimana Kak? pH lambung kurang dari 3 kalau semisal tidak ada indikasi khusus atau tidak perlu penyakitnya, tidak ada penyakit apapun ya, tidak ada penyakit penyerta dan sebagainya, maka somatostatin ini akan dikeluarkan secara otomatis, Kak. Tapi kalau dia udah ada indikasi atau penyakit penyerta yang menyertai dan memperparah kondisi, maka perlu yang namanya analog somatostatin. Biasanya udah perdarahan lambung akut banget gitu. Oke? Aman dari sini? Kak, itu nama obat-obat analog somatostatin itu apa contohnya, Kak? Somatostatin. Nama obatnya somatostatin. Ada juga okreotid. Ada namanya obat somatostatin, ada namanya okreotid. Ini untuk sebagai analog somatostatin. Gitu. Oke? Baik, Kak. Terima Nah, kasih. di sini ada nih. Analog somatostatin, ada okreotid, ada juga yang namanya somatostatin. Gitu. Nah, di sini ada antasida ya, contoh obatnya ada magnesium hidroksida, ada aluminium hidroksida sama CaCO3. Nah, hati-hati biasanya antasida ini yang keluar adalah efek sampingnya. Jadi, kalau saat DTB itu ada dia itu kenapa antasida itu kombinasi magnesium hidroksida sama aluminium hidroksida. Kira-kira jawabannya apa? Izin menjawab, karena efek samping dari masing-masing tadi, Kak. Kalau magnesium itu menyebabkan diare, kalau aluminium menyebabkan lasatif, Kak. Konstipasi. Konstipasi. Iya, baik. Jadi kalau aluminium dia menyebabkan konstipasi, kalau magnesium menyebabkan diare. Nah, itu alasannya adalah kombinasi antasida ini, magnesium sama Al, selain fungsinya menekan asam lambung secara lokal, dia juga saling menutupi efek sampingnya. Saling menutupi efek samping. Gitu ya. Jadi nanti kalau ada soal di ITB, teman-teman ada pertanyaan seperti ini, jawabannya adalah menutupi efek samping dari masing-masing obatnya. Gitu ya. Nah, di sini ada H2 blocker juga, kayak tadi ranitidin, simetidin, famotidin, nizatidin, menghambat reseptor histamin 2 sehingga akan menghambat aktivasi sel parietal pada lambung. Kemudian ada PPI, ada lansoprazol, omeprazol, pantoprazol, dia akan menghambat H+, K+, ATPase sehingga akan menghambat pembentukan HCl atau asam lambung. Gitu ya. Kemudian ada agen mukoprotektif, yaitu contohnya ada sukralfat, ada rebamipid,
ini melindungi mukosa lambung dengan cara membentuk lapisan seperti mukus. Jadi biar pulkusnya itu tuh tidak dimasuki oleh asam lambung lagi yang menyebabkan perih. Jadi dilapisi oleh si supralfat ini. Kemudian ada antikolinergik, contohnya ada ekstrak beladon atau tranexamine. Dia menghambat muscarinic 1 sehingga akan menghambat aktivasi sel ECL. Ada analog prostaglandin, misoprostol, dia sebagai pelindung mukosa lambung. Jadi memicu pembentukan prostaglandin untuk melindungi mukosa lambung. Nah, somatostatin untuk sebagai somatostatin atau menyerupai somatostatin atau analog gitu ya, yang memberikan umpan balik pada sel ECL dan sel G. Jadi biar tidak terjadi pembentukan asam lambung. Gitu. Ini untuk obat-obatannya. Baik obat-obatan GERD ataupun obat-obatan PUD pakainya ini. Bedanya kalau PUD tadi kan karena adanya infeksi H. pylori sehingga membutuhkan regimen antibiotik tambahan. Tapi kalau GERD dimulai dari yang paling kecil pemberiannya, dari antasida dulu. Baru kita lihat lagi apakah antasida bisa berperan atau enggak. Kalau nggak bisa nanti ke H2RA. Kalau H2RA nggak bisa PPI, jadi bertahap. Tapi kalau yang PUD, terapinya itu udah pakem menggunakan antibiotik 3 plus 1 PPI atau 2 antibiotik plus 1 PPI. Gitu ya. Oke? Dari sini aman? Atau ada pertanyaan dulu? Kak, mau nanya, Kak. Boleh. Tadi kan di soal tuh ada obat namanya metoclopramid. Itu termasuk agen yang mana, Kak? Golongan mana, Kak? Metoclopramid itu untuk mempercepat pengosongan lambung. Jadi metoclopramid itu dia fungsinya sebagai agen prokinetik yang mempercepat pengosongan lambung, Kak. Ini dia masuknya ke antiemetik. Jadi bukan mempengaruhi ke kemana? Ke asam lambungnya atau pembentukan HCl-nya. Tapi dia mempercepat pengosongan lambung. Semakin lambungnya itu dipercepat pengosongannya, maka kontak makanan dengan ulcer itu juga akan berkurang ya. Terus kalau misal lambungnya itu kosong, dia juga proses terjadinya GERD pada pasien GERD gitu ya, itu juga akan berkurang atau teratasi. Kayak gitu. Oh, baik, Kak. Terima kasih. Nanti aku jelaskan yang bagian GERD ya, karena metoclopramid itu biasanya digunakan untuk pasien GERD. Oke? Ada lagi? Aman ya? Guys, kalau terlalu cepat, boleh disampaikan. Ini, kita masuk ke GERD dulu. Tadi masuk ke PUD, sekarang GERD. GERD adalah gejala atau komplikasi akibat reflux. Reflux itu apa sih? Kembali. Isi lambungnya itu kembali ke kerongkongan atau lebih jauh ke dalam rongga mulut, termasuk laring atau paru-paru. Sehingga nanti tuh kayak rasa kerongkongannya itu panas. Asam, rasanya seperti itu. Hal ini diakibatkan oleh adanya tekanan LES, lower esophageal sphincter. Tandanya apa? Nyeri dada, regurgitasi, disfagia, kesulitan menelan, sama nyeri dada. Nah, ini. Jadi, katup sphincter ini tuh harusnya tuh tertutup, guys. Tapi karena banyaknya asam lambung di sini, banyaknya gas, ibaratnya kayak kita mau nutup botol tapi di dalam botol itu banyak sekali gas, otomatis kalau tidak bisa terkendali secara tidak langsung tutup botol itu nanti akan boom gitu loh, akan langsung buka kayak gitu. Nah, sama ini nanti isi lambung ketika tidak bisa mengkondisikan ya lesnya ini, dia nanti akan langsung membuka dan makanan yang ada di lambung itu akan keluar ke kerongkongan sini. Gitu. Makanan itu akan kembali lagi. Baik yang kembali itu dalam bentuk gas aja, gas itu dari asam lambungnya,
atau bahkan makanannya juga akan keluar naik ke kerongkongan juga. Itu bisa juga terjadi. Nah, oleh karena itu butuh tadi tuh pengosongan lambung. Biar apa? Biar ketika masuk metoclopramid, maka otomatis isi-isi lambung yang ada di sini akan langsung masuk ke usus, sehingga ketika ada serangan GERD tidak ada makanan yang akan masuk ke kerongkongan atau asam lambung yang masuk ke kerongkongan. Seperti itu. Oke, dari sini kira-kira ada yang masih bingung tentang GERD perbedaannya? Nanti ada Japin, ada jalan pintas teman perbedaan antara GERD sama PUD. Kak, Ya. dong tanya. Boleh? Tukang lambung itu masuknya GERD atau bukan ya? Berarti pakai pengobatan yang tadi dijelasin sebelumnya ya? Oke, iya. Kalau gastritis tuh kayak mah, jadi masih terjadi iritasi lambung aja. Iritasi lambung yang berkepanjangan, kemudian itu nanti akan mengikis si prostaglandinnya atau mengikis lapisan dinding lambungnya, kemudian bisa jadi tuka. Nah, bisa jadi tuka itu nama lainnya adalah ulcer, ada luka di situ. Bukan bolong sih, lukanya itu dalam nggak, panjang nggak, dan sebagainya, bisa menggunakan pengobatan yang disebutkan sebelumnya. Kalau GERD, dia berhubungannya dengan ini tadi, cuma berhubungan dengan les ini aja. Kenapa lesnya ini bisa tiba-tiba membuka? Karena akibat tekanan dari asam lambung yang cukup tinggi, sehingga gas-gasnya itu nanti akan membuka secara paksa lesnya ini. Kayak gitu. Oke? Iya, boleh saya bertanya, Kak? Iya, boleh. Pernah saya dengar istilah gini, Kak. Di lambung itu sebenarnya dia terisi dari sepertiga padatan, sepertiga cairan, dan sepertiganya gas. Itu Iya. betul tidak, Kak? Betul, benar. Oh, Gasnya iya, itu kan dari asam lambungnya itu, HCl kan? Dari situ. Oke? Oh iya, Kak. Oke. Kak, Iya, mau tanya, Kak. boleh. Kalau GERD itu kan sfinkternya itu kan melemah ya, Kak, karena kontaknya yang sering sama asam lambungnya. Nah, sebenarnya tuh GERD kalau misal sfinkternya udah melemah itu bisa sembuh nggak ya, Kak? Bisa, karena sfinkternya ini melemah kan karena adanya faktor utamanya adalah tekanan dari gas HCl ini tadi, Kak. Jadi ketika bisa mengontrol HCl-nya ini, mengontrol agar tidak terjadi pelepasan HCl secara berlebihan atau pelepasan asam lambung secara berlebihan yang menyebabkan banyaknya gas yang yang menumpuk pada lambung, maka itu juga bisa mengobati pasien GERD. Kayak gitu, jadi bisa sembuh asalkan bisa terkontrol. Cuma karena dia kan udah pernah luka, kalau udah pernah luka biasanya kan nggak bisa jadi kayak semula gitu kan. Jadi salah satu cara hidupnya ya, kayak makannya itu yang rutin, terus kemudian tidak membiarkan perutnya kosong secara berkepanjangan kayak gitu. Gitu. Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Lagi? Oke. Kalau nggak ada, kita masuk ke mekanisme kerjanya dulu, karena sama-sama ya tadi ya. Ada magnesium, ada ranitidin, ada H2 blocker, ada PPI, sama agen mukoprotektif. Tadi kita udah masuk ke mekanismenya. Sekarang kita tambahkan ke efek samping. Jadi, antasida itu efek sampingnya bisa menyebabkan konstipasi dan diare. Ya, tadi untuk efek samping, jadi kalau misal beberapa pasien dia masih mengeluhkan konstipasi, ada juga yang masih mengeluhkan diare. Kemudian untuk H2 blocker, ini meningkatkan efek kerja CNS atau Central Nervous System atau sistem saraf pusat pada usia lebih dari 50 tahun atau lebih. Hati-hati pada pasien dengan gangguan hati dan ginjal. Butuh penyesuaian dosis untuk pasien dengan gangguan ginjal. Kemudian ada PPI, ini adalah lansoprazol, omeprazol, pantoprazol. Efek sampingnya adalah hipomagnesia. Terus kalau penggunaan lebih dari 1 tahun pada pasien dengan peptic
peptic ulcer yang kronis, maka resiko osteoporosis juga bisa terjadi. Dan juga ada resiko diare karena Clostridium. Jadi PPI itu memicu infeksi Clostridium difficile, sehingga menyebabkan kondisi diare apabila digunakan secara berkepanjangan lebih dari 1 tahun. Kemudian ada sukralfat sama rebamipid, ini pada beberapa kasus juga mengalami kondisi konstipasi. Kayak gitu. Oke. Ya. Nah, di sini ada tata laksana pilihan pengobatan GERD. Ya, yang pertama ada first line dulu. Adanya tanda gejala dada terbakar atau regurgitasi episodik, maka H2RA dan atau antasida dapat berguna untuk peredam gejala yang cepat, karena dia sistemnya, kalau yang antasida itu dia lokal, jadi lebih cepat yang antasida. Kalau H2RA itu onsetnya 30 menit. Onsetnya, jadi lebih cepat antasida. Atau sukralfat kalau misal ada ulcernya juga. Nih, antasida memiliki onset yang lebih cepat, tapi durasinya lebih sedikit. Sedangkan H2RA memiliki durasi yang lebih lama, tapi onsetnya lebih lama dibandingkan dengan antasida. Jadi kalau pasien sudah datang, kalau di soal ya, pasien sudah datang dengan kondisi sangat kesakitan, maka langsung diberikan antasida. Karena fungsinya untuk mempercepat efeknya. Kemudian kalau second line terapinya, kalau sudah tegak diagnosis, karena GERD, maka PPI terbukti lebih cepat menyembuhkan lesi esofagitis serta menghilangkan gejala GERD. Apabila PPI tidak tersedia, maka bisa diberikan H2RA atau histamin 2 reseptor antagonis. Pada pasien GERD dengan kehamilan, maka tata laksana terapinya sama. Gitu. Ya, jadi kalau ada masih gejalanya intermittent, jadi jarang-jarang gitu ya, maka bisa pemberian antasida atau H2RA. Kalau dia udah ada simptomatis, maka bisa pemberian H2RA atau PPI selama 6-12 minggu untuk H2RA, kalau PPI 4-8 minggu. Kalau udah ada erosif esofagitis atau GERD parah, disertai dengan komplikasi, maka bisa diberikan high dosis H2RA atau PPI. Durasinya juga lebih lama, H2RA 8-12 minggu, kalau PPI lebih dari 8 minggu. Oke, dari sini dapat dipahami teman-teman untuk terapinya? Jelas? Aman? Izin Kak, aku mau nanya. Boleh, silakan. Kak, kalau misalnya masih di fase intermittent atau di fase intermittent maksudnya kayak GERD awal gitu, Kak, apa boleh langsung pakai lansoprazol? Kan kita tahu kalau misalnya lansoprazol itu dijual secara bebas. Apa boleh langsung ke lansoprazol atau nggak boleh? Kalau misalnya dia boleh, apakah akan ada efeknya nggak ya, Kak? Makasih. Boleh nggak sih kalau pakai lansoprazol, kalau ternyata kena serangan pertama kali langsung pakai lansoprazol itu sangat, apa ya, kalau bahasa Jawanya eman banget, apa sih bahasa eman banget tuh? Kayak rugi banget gitu. Kenapa? Karena kalau nanti tiba-tiba dia nggak bisa pakai lansoprazol dalam kondisi GERD parah gitu ya, terus dia nggak bisa pakai lansoprazol, dia mau pakai obat apa lagi kayak gitu. Emang cepet sih meredakan, langsung cepet set gitu ya. Tapi kalau tidak dimulai dari dosis yang paling rendah atau obat yang memiliki mekanisme yang lebih ringan dibandingkan dengan regimen PPI, ya lebih baik kita pilih dosis yang rendah dengan regimen paling rendah dulu atau sebagai first line terapi untuk melihat respon tubuh. Oh bisa nih pakai antasida, ya udah pakai antasida aja. Nanti kalau ternyata masih nggak terkontrol pakai antasida selama 8 minggu misal, baru naik ke H2RA. Kalau nggak terkontrol lagi, baru naik ke PPI gitu. Jadi kalau misal langsung PPI ternyata nggak efektif selama 8 minggu, maka apa yang harus kita lakukan kalau kita pakai first line PPI? Gitu ya. Logikanya seperti itu. Jadi, dan secara teoritisnya juga kayak gini, kalau misal masih intermittent, pakainya antasida atau H2RA. Kalau udah tegak diagnosis dari dokter ada GERD, baru bisa menggunakan PPI. Gitu Kak ya. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Kak, mau tanya lagi dong Kak. Boleh. Kak kan tadi
contoh nih antasida dan H2RA. Terus kan cara minumnya tuh antasida sebelum makan, H2RA sebelum makan. Atau misalnya tuh ada jeda nggak minum antasida sama H2RA? Kalau misalnya ada jeda, harus nunggu berapa jam atau bisa langsung barengan? Oke, terima kasih pertanyaannya, bagus. Jadi untuk obat-obatan yang diberikan samping antasida ataupun sukralfat ataupun obat-obatan lambung itu pasti ada interaksi secara absorpsi kayak ranitidin sama antasida gitu ya. Nah, maka gimana caranya? Jadi kita perlu tahu yang namanya waktu pengosongan lambung itu adalah 2 jam. Jadi bisa kita berikan 2 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Jadi misal H2RA diminum 2 jam sebelum makan, terus kemudian makan 2 jam kemudian minum antasida. Nah itu bisa seperti itu. Jadi intinya pada saat perut kosong dan tidak bertemu secara langsung karena dia interaksinya di fase absorpsi. Jadi harus diberikan jedanya. Kayak omeprazol sama sukralfat atau omeprazol sama antasida. Omeprazol diminumnya misal 30 menit sebelum makan. Maka antasida diminumnya 2 jam sesudah makan. Atau kalau mau sebelum semua ya jedanya